masuk Islam itu garansi Allah langsung kan? Allah itu yang Maksudnya jadi Anda tuh jaminan. kayak gini lah, kalau Anda percaya dengan Yesus, Anda pasti masuk surga. Maksud Anda kan kayak gitu kalau intinya ya. Kalau kami itu ada jaminannya. Jaminannya itu adalah Roh Kudus. Ada materai. Kami diberikan materai. Nah, ada jaminannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau di dalam Islam, udah masuk Islam, apa garansinya gitu? Apa jaminan Allah itu bakal masukin ke sorga kalau udah agama Islam? Kalau jaminan itu pertama Anda setelah bersahadat, Anda menjalankan semua perintah dalangannya. Kalau Itu Anda udah menjalankan sebentar. Kalau Anda telah menjalankan itu, insya Allah akan menjamin Anda masuk surga. Kalau cuma masuk Islam aja Anda tidak menjalankan, semua agama juga pasti gitu lah. Dengan apa Allah menjamin kalau ada orang yang sudah berbuat baik, beramal? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Penkem dong. Penkem dong. Ada pantangan juga yang nggak boleh dimakan sama daging babi ya, teman-teman, nanti waktu Natal. Apa itu, Bang? Jangan dimakan dengan oli samping. Maksudnya apa nih Pak Prof? Oli samping, hubungannya apa? Nggak paham. Apa? Oli samping itu apa? Apaan sih? Yang olinya penting motor 2 tak itu loh, Tak. Ya, olinya motor. Yang penting makannya babi, tapi jangan minumnya kencing onta ya. Itu nggak boleh, itu nggak boleh sangat. Itu kan motornya motor bebek, Bang. Nggak ngerti aku apa oli samping, nggak paham loh, seriusan. Olinya ada di samping, Tak. Olinya di samping. Ya udahlah, itulah itu. Nggak ngerti aku. Memang anak-anak milenial nggak tahu oli samping, Bang Elo. Memang angkatan-angkatan era Soeharto aja yang tahu tuh oli samping. Aduh, iya lagi. Oli samping itu. Nggak ngerti aku. Udahlah. Halo Sastra. Sastra Batak. Oh, hilang dia. Tadi banyak yang mau naik, tapi gimana ini? Oke, kita naikkan dulu ya. Ini DJ ya, DJ Gaby Pesta. Halo Kak Gaby. Tanya Bang Elo. Aduh. Ya, baru mau ditanya. Ya, cewek itu cewek. Kenapa Kak Gaby kok turun, Kak? Aduh. Sayang sekali. Masih menjadi misteri ya, oli samping sampai sekarang. Astaga, masih aja dia. Apa sih? Nggak ngerti, coba. Masih aja dia, Prof. Masalah oli samping. Masa nggak tahu oli samping. Naikin dulu lah Islam. Udah lah, naikin dulu. Nanti masalah yang samping-samping nanti dikesampingkan dulu lah. Oke. Jadi oli
Jadi oli samping itu buat motor kendaraan yang 2 tak, Pak. Yang Nanti dia tanya lagi 2 tak itu apa, Prof? di dia untuk masih. 2 tak apa lagi? Hah? Kok? Halo, Bu Aji. Silakan Ji. Assalamualaikum. Silakan Ji. Halo Bu Aji. Bu Aji. Bu Aji. Oh iya. Mana TikToknya? Oh piye toh? Bu Haji. Bu Aji kaget. Bu Haji kaget. Ini Bu Aji ku Aci. Halo Angga 5. Assalamualaikum. Mama kepencet kan mau? Oh, kepencet lagi. Ini ada Juma Dieko. Juma. Tapi bukan Jet ya? Bukan. Jet Juma. Silakan Juma siang. Halo, selamat siang. Ya, siang. Ya, Anda saya Kristen mau atau nanya. non-Kristen? Ya, Kristen saya. Puji Tuhan ya. Silakan. Ya. Mau nanya sama Kak Agatha, itu tentang apa sholat 7 waktu itu saya minta dikirimi apa namanya doa-doanya itu saya minta tolong nanti saya kasih apa nomor WA saya Ya Pak. yang jam 3. Ya, yang jam 3 sore, jam 6 sore, kemudian jam 8 malam, kemudian jam 12 malam sama yang pagi jam 6 itu, jam 9 pagi. Saya pengen belajar. Oke. Nanti Pak Jumaidi bisa beli di itu Pak, di toko Oren itu cuma 60.000 kalau nggak salah ini kayak gini nih. Jadi nanti komplit nih Kak. Gitu. Cari aja Ya. namanya sembayang harian umat Kristen Ortodoks. Nanti saya screenshot ya. Nanti saya DM. Bapak DM aja nanti saya screenshot. Nanti Bapak Ya, boleh cari di store apa gitu ya. Ya, saya belum bisa DM-nya, Kak. Saya tolong dikirimi DM dulu aja saya. Bisa Oh, dibalik. ya. Bapak udah follow saya? Nanti saya Sudah. DM. Ya. Sudah. Baik, Sudah, Pak terima Jumaidi. kasih. Dikirimin Ya, ini terima aja, kasih. Pak. Saya di Hongkong ini saya. Saya di Hongkong ini saya. Oh, Oh, ya Pak. Ya. iya. Oh ya. Ya nanti saya DM ya Pak ya. Selesai live Ya, nanti saya. terima kasih Kak. Oke, Ya. salam untuk semuanya. Tuhan Ya, berkati. Ya, amin. Tuhan memberkati. Ya, turun. Ya, salam untuk Hongkong ya. Ternyata Pak Prof kita sampai Hongkong Pak Prof. Agatha udah go internasional ya ternyata ya. Ya Allah. Mantap sekali. Bentar lagi di Thailand ya. Sawadikap. Sawadikap. Kapun kap. Le. Udah go internasional seperti jenggot Abu Jahal. Hehehe. Halo, NA Sire Sadewa. Assalamualaikum. Halo. Oke, selamat siang. Shalom. Halo Bang. Pak Prof kenapa? Kenapa Ben? Oh, sinyalnya kayaknya. Oke, silakan Pak apa namanya? Pak NA Sire. Pak Sire. Siregar. Ya, sinyalnya Pak satu Pak. Mungkin Oh bisa iya, dikasih ya, dulu. bentar, saya cari dulu sinyalnya. Ya. Sinyal di mana dirimu? Sinyal. Malah dia. Ya, Masih satu. Agak leon ya Bapak ini. dari dulu sinyalnya. Cari. Halo, Amin. Pak Sadewa. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Kristen Kak. Ada yang mau ditanya? Ada Kak. Silakan. Ya. Salam kenal ya, Kak Agatha. Akhirnya dikasih kesempatan juga untuk bertanya. Sudah lama saya sering masuk untuk ikuti di roomnya Kak Agatha, cuman sering nggak dapat
kesempatan. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf ya, saya nama akunnya Brian. Saya sebetulnya dari NTT ya, dari Kupang. Marga saya Rakmeni. Ya, ke pertanyaan aja Pak, silakan. Ada yang saya mau tanyakan ini, sebentar kan. Sebelumnya saya lahir kan saya dari agama Advent ya. Saya terlahir di agama Advent. Ke pertanyaan langsung aja Pak, nggak usah diceritakan lebih dalam lagi. Nggak apa-apa. Oke. Ya, saya ingin bertanya karena saya sudah menikah sudah sekitar kurang lebih 10 tahun. Tapi saya nikahnya di Protestan. Dan sampai setelah nikah itu sampai hari ini secara hati memang seperti saya belum pernah masuk gereja karena ada salah satu pertanyaan yang tentu yang buat ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengapa di Kristen Protestan tidak berbakti pada hari Sabat yang dimana di Alkitab itu menjelaskan bahwa hari perhentian itu adalah hari ke-7 yaitu hari Sabat. Sedangkan di umat Protestan kita berbaktinya harus di hari Minggu. Nah, saya minta penjelasan itu aja. Oke. Di dalam Alkitab jelas murid-murid itu juga berkumpul ya untuk memecah-mecahkan roti atau ekaristi itu setiap hari. Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kalau ada Protestan yang tidak melakukan demikian, itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya karena saya adalah ortodoks. Nah, sebenarnya di dalam iman kekristenan, ya, ekaristi itu dilakukan tiap hari karena di dalam Kisah Para Rasul juga dijelaskan demikian. Namun puncaknya ya hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu Yesus itu bangkit. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi menguduskan hari Sabat itu harus dan penting, tidak ada yang menghilangkannya. Tetapi puncaknya itu adalah ekaristi ketika hari Minggu, gitu. Jadi jangan dikatakan kenapa Protestan tidak melakukan demikian. Ada kok Protestan juga yang dia beribadah hari Sabtu. Jadi jangan pernah menghakimi gereja apapun. Kenapa? Karena mungkin kita kurang tahu atau kita tidak tahu gitu. Tetapi bukan artinya tidak menguduskan hari Sabat gitu. Ada kok, orang Kristen Protestan itu ada juga yang melakukannya, menguduskan hari Sabat. Cuman ya itu tadi, puncaknya itu adalah hari Minggu karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Perintah Yesus itu kita itu untuk memperingatinya. Gitu. Ini teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap ya. Ini Pak Prof sama Bang Elo ini kena banned ya. Makanya mereka jatuh satu persatu gitu. Naik lagi Pak Prof. Ganti akun mungkin. Ada lagi Bang Sadewa yang mau ditanyakan lagi? Dan cukup hanya itu saja. Oke. Ya, makasih Kak. Ya, Tuhan berkati Bang. Nih, semuanya pada kena ban loh. Aneh sekali. Wah. Nih, hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa tetap ini ya. Tetap tap-tap sama ini ya. WL-nya juga. Karena ini banyak yang mereport ternyata di bawah. Tidak kusangka dan tidak kuduga. Sepertinya tenang gitu. Tidak typing. Tapi aduh. Bang Hello kena report. Oke, kita naikkan yang lain ya. Iya, ini pasukan-pasukan aneh-aneh. Halo Kak Irma. Halo Kak. Ya, selamat siang. Siang. Kak, Ya. boleh nanya? Boleh. Kak Gini, Irma Islam atau Kristen Kak Irma? Islam. Oke, silakan. Gini Kak, kan saya punya pacar tuh beda agama nih. Dia Kristen, saya Islam.
Terus kita nih ada niat buat serius, tapi kita nih nggak ada yang mau pindah agama, Kak. Kita mau ke agama kita masing-masing gitu. Iya. Terus kira-kira jalannya tuh kayak mana? Ya jalannya ya tidak bisa karena kita ini sebagai manusia dan kita juga Kak Irma juga kan mencintai pasangannya gitu kan. Iya. Dalam hal mencintai kan harusnya berkorban gitu. Tidak boleh memaksakan juga imannya Kak Irma. Si itu juga nggak boleh memaksakan. Tetapi yang perlu Kak Irma tahu adalah apakah kakak sudah menyembah Allah yang benar? Sebenarnya itu pertanyaannya Kak. Karena begini Kak, di dalam iman Kristen, kami orang Kristen ini tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin satu tubuh itu menyembah dua Tuhan. Karena gini Kak, pernikahan di dalam Kristen itu, mereka itu ketika sudah menikah, mereka tidak lagi disebut dua, tapi satu. Tubuh istri adalah milik suami, tubuh suami adalah milik istri. Nah, di dalam pernikahan Kristen sangat memegang teguh aturan ini Kak. Jadi memang antara gelap dan terang itu tidak bisa bersatu gitu. Nah, saran saya gini, Kak Irma pelajari dulu iman Kristen seperti apa. Juga Kak Irma jangan juga tidak mengajarkan iman Islam itu kepada pasangan kakak. Kakak harus ajarin juga gitu. Supaya dia mengenal iman kakak, kakak pun mengenal iman Kristen. Pasangan kakak udah pernah belum memperkenalkan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus kepada Kak Irma? Halo Kak Irma. Kenapa Kak? Kira-kira pacarnya kakak udah pernah memperkenalkan Yesus nggak? Belum. Nah itu, jadi saran saya kakak juga belajar iman Kristen itu seperti apa untuk kakak tahu gitu. Jadi kalau dinikahkan beda agama itu tidak bisa, di dalam iman Kristen itu tidak bisa gitu. Cuman kalau kakak mau belajar iman Kristen boleh di sini Kak. Gitu. Atau pacarnya boleh diajak ke sini Kak? Lagi kerja Kak. Ya nanti suruh ikut live di sini. Jadi kita itu memperkenalkan Tuhan kita kepada Kak Irma. Oh, ya cuman tanya itu aja sih Kak. Nanti saya gabung lagi deh. Ya, terima kasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati Kak Irma. Iya. Iya, kalau di dalam iman Kristen tuh nggak boleh ya Kak Mince ya. Tuh harus Kristen. Ya, sedikit aja. Boleh. Banyak pun boleh. Ini aku mau tanya, di sebelah boleh ya? Kita di sebelah boleh ya? Di sebelah mana nih? Kiri, kanan? Yang sebelah, yang sebelah. Silakan. Aku mau bertanya di Al-Quran. Aku masih, maksudnya aku belajar ya, baca Al-Quran, hadis gitu ya. Tapi aku masih meragukan keselamatan itu. Bagaimana teman-teman Islam itu bisa selamat gitu? Ya kalau di dalam iman mereka ya sebenarnya kakak tuh nanya ke mereka gitu. Ini kita naikkan dulu ya. Siapa tahu mereka mau menjawab nih. Demin atau Asher, halo. Aduh. Jadi kalau kita memberitahukan keselamatan di dalam Islam sebenarnya kapasitas mereka Kak Mince. Itu kita naikkan dulu ya. Apakah ada keselamatan nih? Ada Abdul. Nih teman-teman yang Muslim silakan naik ya. Ini Kak Mince ini mau tahu ini tentang Islam. Halo Abdul. Halo. Kak Mince beneran mau mualaf Kak Mince? Aku masih cari mujizat Allah gitu. Oh, caranya gimana? Iya. Nah ini mungkin ada yang bisa menjawab nih. Halo. Siapa namanya nih? Nah, nih aja deh. Abdul, halo Abdul.
Halo, selamat siang Kak Agatha. Ya, Rizal, Islam atau Kristen, Rizal? Islam. Nah, ini Kak Mince ini dia mau belajar Islam. Kak Mince ini nanya, apakah ada keselamatan di dalam Islam? Silakan bertanya. Kak Mince, di dalam Islam kami tidak mengenal namanya dosa warisan. Kami juga tidak mengenal ada penebusan dosa atau Aku tidak bertanya tentang itu, Bang. Iya, itu Aku saya tidak mau bertanya mau tentang itu. menjelaskan Jadi tentang abang Islam. jangan jawab aku dengan pertanyaan seperti itu. Itu aku mau jelaskan. Masa Anda nggak mau dengar? Di dalam Islam Ya, tapi di dalam itu bukan Islam, jawaban yang aku tanya. itu makanya akan sampai ke sana. Ketika di dalam Islam itu, Ke poinnya aja, gitu aja. Ketika Anda Keselamatan melakukan dalam sebuah Al-Quran gitu. kesalahan, ketika Anda melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka itu akan dihitung sebagai dosa. Kemudian ketika Anda melakukan kebaikan atau beribadah, maka akan dihitung sebuah amalan. Dan nantinya amalan dan dosa itu dikumpul lalu ditimbang. Begitu Berapa kalau sekilo, Bang? Tapi syarat Berapa pertama- sekilo? Sudah dikumpul, ditimbang, sekilo berapa, Bang? Ini mau saya jual nih, Bang. Lumayan ya Kak Mince ya, dapat duit. Mana bisa lah, tak ada syarat pertama dulu. Oke. kalau bisa Jadi ada terkumpul. keselamatan nggak di dalam iman Islam, Bang Rizal? Tadi ku bilang tadi, semua kesalahan kita akan dikumpul, dicatat, kemudian Oke. dikumpulkan. Apakah Syarat Allah pertama bisa untuk itu- menyelamatkan abang kalau timbangan dosamu banyak? Ya tergantung, kalau banyak dosanya kita harus melakukan namanya pembersihan dosa dulu. Saya nggak nanya Maksudnya- itu, saya nanya itu. Kalau banyak dosa, misal nih mati dalam keadaan banyak dosa, timbangannya tuh berat banget tuh ya, sampai 100 kilo lah, anggaplah segitu ya. Kira-kira Jadi, Allah bisa nggak menyelamatkan orang Islam yang berdosa itu, Bang? Itu mutlak hak Allah itu, bisa diselamatkannya atau tidak, itu Berarti belum pasti. kalau Allah bisa lah. Nah, saya tanya, kalau misalnya nih Kak Mince ini kan muslim, misal Kak Mince ini udah muslim ya, tapi dia banyak dosanya. Nah, kira-kira itu bisa nggak Allah menyelamatkannya, masukkan dia ke surga? Ingat ya ketika seseorang itu menerima bersahadat ingat ya, ketika seseorang itu bersahadat, maka seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, ini yang lalu bukan yang akan datang ya, yang lalu, seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, maka itu dibersihkan sama Allah dan seluruh Nah, perbuatan yang baru baik ini dosanya cuman nih? Kalau Kak Mince misalnya ada dosanya 100 kilo gitu, kira-kira Allah bisa nggak menyelamatkan Kak Mince? bukan maksudnya dosa yang lalu, kemudian dia tergantung kepribadian dia lagi. Mau melakukan Iya. Ini dosa misalnya lagi, dia ini orang udah masuk Islam, kan dosa yang dulu udahan, nggak dihitung ya kan, udah dianggap Ya. lunas. Nah, ini sekarang Kak Mince udah masuk Islam nih, terus tiba-tiba dia ada dosa lah nih, sampai ke sakaratul maut nih. Nah, tiba-tiba mati ya, gitu kan, dengan dosanya itu 100 kilo. Kira-kira Allah bisa nggak menjamin keselamatannya Kak Mince? itu tadi ku bilang tadi. Nggak bisa Makanya ya? Oke, ditimbang nggak dulu. bisa Kak Mince. Bisa lah. Ya udah, Alah, turunkan nggak aja. bisanya. Nggak bisa. Ntar dulu. Nggak bisa. Kau waris, kau selono, kau sini. Mau kemana kau? Mau muter-muter. Nah, Kak Mince gimana tuh Kak Mince? Nggak bisa Kak Mince. Nggak jadi. Harusnya tadi Bang Motor tadi bilang lah, ada fasilitas laundry kakak, silakan dibersihkan di sana. Gitu. Gimana sih? Gimana nih Bang Kak Mince? Nah ini mungkin Bang Edi ada jawaban ya atas pertanyaan Kak Mince. Kak Mince ini lagi belajar ya teman-teman ya. Dia lagi belajar hadis dan Quran nih. Siapa teman-teman yang mau membantu Kak Mince ini mu'alaf silakan ya. Quran. Ya, terus Edi, tuh ada pertanyaan di Kak Mince. pertanyaan gimana tuh? Silakan Kak Mince, tanya langsung. Boleh. Ada nggak keselamatan itu di Islam? Tata masalah ini di jalan yang masuk dalam rumah lu. Ya. Gimana?
Ada nggak ada keselamatan itu di Islam? Ya dijamin. Data dulu, data. Dijamin dong. Jaminnya pakai apa? Ya, data. Iya, dengan nama Islam itu kan selamat. Menjamin keselamatan. Iya. Ini jawabannya jawaban pendek atau panjang nih? Ya jawab lah, kami aja sampai ngerti biar dia mau gitu. Yang penting udah ada label Islam, agama Islam langsung selamat gitu Pak. Kalau yang namanya orang masuk Islam, syarat mutlak pertama kan syahadat. Kalau ditanya keselamatan, Islam sendiri artinya aslama, selamat kan? Gitu. Islamnya yang selamat kan? Orangnya selamat nggak? Orangnya, arti itu yang selamat tuh Islam tuh artinya kan selamat. Ini kata umum aja, iya. Berarti kalau orang masuk Islam, masuk selamat? Dijamin. Dijamin. Apa jaminannya? Jaminan orang selamat ya Allah menaikkan surga kan? Enggak, jaminannya ini mau masuk surga ini apa jaminan? Kita aja kalau mau jual atau mau membeli sesuatu tuh kan ada jaminannya. Nih saya kasih jaminan nih, ini udah pasti lu nanti bakalan gua kasih seperti yang gue jual nih sama lu gitu kan. Apa jaminannya gitu? Sertifikat rumah kah, emas kah, motor kah, apa? Itu kan jaminannya kan gini, kalau namanya Islam jaminan Anda setelah bersyahadat itu jaminan utamanya. Jaminannya syahadat. Iya, pengakuan utama itu. Jaminannya syahadat. Iya, istilahnya kalau kita mau Islam kan syahadat dulu. Makna syahadat kalau cuma ucapan semua orang bisa lah. Syahadat mah sedunia orang bisa ngucapin. Kalau syahadat mah kecuali kalau orang bisu. Nih kan orang bisu kan dia punya hati Bang. Dia bisa juga. Iya, dengan hati kan nggak kedengar, cukup di hati. Gini loh Bang nih. Makanya Pak Mince ini jaminannya apa? Misal gini kan. Saya dengerin. Iya, paham. Saya beli barang nih. Ini udah pasti ori. Apa jaminannya? Nah, nih jaminannya nih ada sertifikat ini kah, sertifikat itu. Ini udah ada jaminan gitu. Di dalam Islam sendiri apa jaminannya? Kalau semua agama semuanya kan ada jaminan. Cuman pertanyaannya kalau dalam Islam itu jaminannya apa kan gitu maksudnya ya Kak ya. Nah kalau Anda masuk Islam itu jaminan Allah sendiri yang menjamin kan. Apa? Dengan apa Allah menjaminnya? Dengan Anda masuk Islam berarti menjalankan semua perintah-perintah yang Anda jalankan dan meninggalkan semua peraturan Allah. Betul. Itu peraturan Allah. Sekarang yang saya tanya itu adalah jaminan, garansinya. Iya, garansi masuk surga. Kalau jadi Islam garansi masuk surga. Nah, apa garansinya ini? Garansi itu kan gitu jaminannya kalau Anda masuk Islam itu garansi Allah langsung kan? Allah itu artinya yang jadi jaminan. Kayak gini lah kalau Anda percaya dengan Yesus Anda pasti masuk surga. Anda kan kayak gitu kalau intinya ya. Kalau kami itu ada jaminannya. Jaminannya itu adalah Roh Kudus. Ada materai. Kami diberikan materai. Nah, ada jaminannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau di dalam Islam udah masuk Islam, apa garansinya gitu? Apa jaminan Allah itu bakal masukin ke surga kalau udah agama Islam? Kalau jaminan itu pertama Anda setelah bersyahadat, Anda menjalankan semua perintah dalangannya. Kalau Anda udah menjalankan sebentar. Kalau Anda telah menjalankan itu, insya Allah akan menjamin Anda masuk surga. Kalau cuma masuk Islam aja Anda tidak menjalankan semua agama juga pasti gitu lah. Dengan apa Allah menjamin kalau ada orang yang sudah berbuat baik, beramal ibadah dengan baik, dengan apa Allah menjaminnya? Jaminan Allah tuh ya ini kan hidup antara dua neraka dan surga. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan masuk surga. Tapi kalau Anda melanggar, walaupun Anda dalam Islam tetap itu dosa Anda tetap dibalas, walaupun sebiji sarah, walaupun sekecil apapun tetap dibalas. Gitu. Ngerti apa jaminannya? Ngerti nggak? Gini nggak jaminannya bisa, ya. Nggak ada data yang bisa membuktikan dalam Al-Quran. Kalau saya bukan gini deh Pak. Kan Bapak ini kan Allah ini kan nggak ngasih jaminan apapun gitu ya. Allah cuman ngomong insya Allah gitu kan akan enggak. Kalau insya Allah itu manusia yang ngomong. Kalau Allah? Kalau Allah itu sesuai jaminnya di Al-Quran tidak semua. Pasti nggak Allah memasukkan surga? Pasti. Oke. Kepastian itu bisa nggak dikasih satu orang dah yang udah agama Islam yang masuk surga?
Nah, kalau sekarang kalau ngomong orang masuk surga, kita belum masuk surga, ya ngapain kita bicara surga? Sebelum Anda masuk surga, Anda dulu. Ibarat kata gini ya Pak ya, ibarat kata gini. Bapak jualan sesuatu, tapi belum ada satu sampel yang bisa, misalnya Bapak jual obat, belum ada satu contoh orang yang sembuh dari obat Bapak. Orang itu nggak akan mau, Pak. Betul. Saya pertama kali, garansi Anda masuk surga itu dalam Islam setelah Anda mengucapkan kalimat mengucapkan syahadat. Itu garansi utama. Itu bukan garansi, Pak. Itu syarat Iya, mau syarat itu kan masuk garansinya, Islam. Mbak. Syarat dengan garansi apa yang sama, Pak? Enggak. Maksudnya gini, syarat mutlak ya, Mbak ya. Syarat mutlak Anda masuk Islam itu syahadat. Itu adalah garansinya. Nah, bukan, itu syarat masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kan kunci surga itu syahadat loh, Mbak. Saya nggak nanya, itu kuncinya. Iya. Syarat masuk surga itu apa? Kalau syarat masuk Islam itu syahadat. Syarat mau masuk Islam. Kalau nggak mengucapkan syahadat, Anda tidak bisa masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kalau syarat masuk surga itu Anda menjalankan semua perintah-perintah yang Allah suruh dan meninggalkan semua larangan suruh. Baik. Saya paham. Jadi kecuali kalau ada dalam Islam ya, Maya, ada dalam Islam yang jadi melanggar. kalau manusianya yang mengerjakan persyaratan itu, berarti yang memasukkan ke surga itu adalah amal ibadah, bukan Allah kah? Nah, kalau itu dengan amal ibadah ya, cuman ada satu lagi dengan rahmat Allah. Allah kan maha berkehendak loh, Mbak. Ya, satu orang yang sudah selamat masuk Islam gara-gara sudah melakukan amal perbuatan, siapa? Yang sekarang ya, Mbak ya, sekarang kan surga kan belum dibuka. Belum Mbak. ada. Oh, belum buka. Berarti belum ada satu orang Islam yang masuk surga? Belum ada. Dan Yesus pun belum masuk surga. Yesus itu nggak ada di surganya Islam karena Yesus itu anti selangkangan. Nah, saya balikin nanya ke Mbak. Nggak usah ngomongin Yesus, Pak. Gini Pak. Ya, saya ngomong gitulah. Oke. Gini ya. Kak Mince ini kan mau masuk Islam. Jangan ngomongin Yesus. Allahmu nggak kenal Yesus. Jauh. Ya, itu yang pertama. Yang Kak Mince ini butuh sekali mengerti adalah apakah Allah itu bisa menyelamatkan Kak Mince atau bisa memasukkan Kak Mince dengan amal perbuatan? Itu ada nggak satu orang Islam yang dengan dia melakukan syaratnya Allah itu masuk ke surga? Kalau belum ada syaratnya, Kak Mince mau nggak? Kalau belum ada orang yang masuk ke surganya Islam, Kakak Mince mau nggak ke sana? Nggak mau. Belum pasti, Pak. Karena surganya masih tutup, belum buka. Ya toh, Pak Edi? Serius, bener? Betul gitu, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Coba, Pak Edi. Pak Edi. Punten, Pak Edi. Dibuka mute-nya, Pak Edi. Surga belum buka, kata Pak Edi. Belum ada. Mall kali, buka. Pak Edi, halo. Silakan, Pak Edi. Pak Edi, Mikum. Kiku. Pak Edi jangan ngambek dong. Ini nanya doang ini Kak Mince-nya. Halo Pak Edi. Pak Edi ini baik loh orangnya. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Nah, bukan Pak, mute-nya nih saya undang ya nih. Nah, Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda.
hubungi kami di 08 133486 177708 778 15 1414512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara